Film berawal dengan diperkenalkannya tokoh utama kita yang bernama Sam. Dia bekerja di sebuah toko Starbucks. Ya walaupun dia memiliki kekurangan, dia masih diterima di sana oleh pegawai-pegawai lainnya yang menjadikan dia sebagai seorang teman. Dia juga merupakan seorang pelayan yang sangat ramah. Sam diberitahu oleh atasannya kalau istrinya Sam bakal segera melahirkan. Kita bisa melihat ya bagaimana tingkah lakunya Sam benar-benar terlihat seperti anak kecil. Dia sering berbicara tidak selayaknya seperti orang dewasa. Dia pun sampai di tempat di mana istrinya bakal melahirkan. Ketika dia memegang tangan istrinya, tangannya malah ditolak. Sam tidak marah, dia selalu menerima perilaku istrinya yang seperti itu. Dia tetap menemani istrinya sampai akhirnya bayinya pun lahir. Sam menyambut bayi tersebut dengan penuh rasa haru. Dia lalu menamai putrinya Lucy. Ketika mereka keluar dari rumah sakit, bisa kita lihat bagaimana ekspresi istrinya Sam. Wanita ini bernama Becca. Dia tidak terlihat bahagia walaupun dia baru saja sudah melahirkan seorang bayi. Dia menyuruh suaminya untuk menghentikan bus, sementara itu dia menggunakan waktu untuk pergi kabur. Sam yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia pun kebingungan, ditinggalkan seorang diri bersama putri mereka. Sam lalu membawa Lucy pulang dan memberikannya susu di atas kereta. Dan sampailah mereka di rumah, yaitu apartemennya Sam. Lalu pada malam harinya dia pun terbangun mendengar suara tangisan bayi. Keesokan harinya Sam pun menggantikan popoknya Lucy, namun dia malah menggunakan peniti untuk mengaitkan kain popok tersebut. Tentu saja popok kain itu tidak akan bertahan lama, lalu dia pun memutuskan untuk membeli diapers. Pada malam hari Lucy seringkali menangis terbangun dan itu membuat Sam kurang istirahat. Lalu datanglah sebuah telepon berdering yang berasal dari tetangga apartemennya Sam. Wanita itu bernama Annie. Ketika Annie menanyakan kepada Sam di mana ibu dari bayi tersebut karena bayi itu tetap saja terus menangis, Sam hanya bisa menjawab kalau ibu dari bayi ini tidak ingin mengakui bayi tersebut. Karena merasa kasihan, Annie pun menyuruh Sam untuk mengantarkan bayi itu ke rumahnya. Nah, dari sinilah Annie memberitahukan Sam kalau bayi itu butuh makan paling tidak 1 kali 2 jam. Itulah mungkin penyebabnya mengapa Lucy sering menangis pada malam hari. Kita juga bisa melihat mata Sam yang sedikit letih dan dirinya juga terlihat lelah karena kurang tidur. Annie memberikan saran kepada Sam bagaimana caranya melakukan kegiatan rutin setiap pagi, yaitu bangun tidur, memberikan makanan kepada bayi. Lalu malam hari pun tiba dan Sam sudah berhasil menidurkan bayinya. Tiba-tiba datanglah teman-temannya Sam. Perlu kalian tahu ya, teman-temannya Sam itu juga sepertinya sama dengan Sam, memiliki kekurangan mereka masing-masing. Ya maaf kalau Cici menyebut ya, mereka sama-sama sebagai penyandang disabilitas. Walaupun begitu, mereka tetaplah memiliki perasaan dan hati yang sangat baik. Hari demi hari, Sam melalui bersama Lucy, mereka berfoto, dan Lucy juga dibawa oleh Sam ke tempat dia bekerja. Pertumbuhan bayi tentunya semakin hari semakin pesat dan sepertinya Lucy sudah tidak bisa lagi dia bawa karena itu membuat Sam merasa kesulitan ketika bekerja. Sam memutuskan untuk membawa Lucy untuk dititipkan kepada Annie, yaitu tetangganya. Awalnya Annie menolaknya. Ternyata kata pertama yang diucapkan oleh Lucy adalah Annie, mungkin karena dia sering kontak dengan Annie. Mendengar hal tersebut tentunya Annie merasa tersentuh dan dia pun akhirnya mau menerima Lucy untuk dia jaga selama Sam bekerja. Hari-hari mereka lalui, Lucy sering menghabiskan waktu bersama Annie, juga menghabiskan waktu bersama ayahnya tersayang. Dia yang semakin bertumbuh menjadi gadis kecil yang sangat riang, dia selalu menanyakan berbagai hal kepada ayahnya, yaitu tentang hal-hal yang berada di dalam kehidupan. Lucy juga sempat menanyakan kepada ayahnya bagaimana sosok ibunya. Ayahnya hanya menceritakan perumpamaan tokoh-tokoh personil The Beatles yang dulu juga ditinggalkan oleh ibu mereka. Ya maksudnya beberapa orang terpilih mungkin mengalami kehidupan yang sulit. Tuhan menciptakan manusia-manusia yang terbilang istimewa. Dan apakah mungkin ayahnya ini adalah salah satunya? Karena ayahnya terlahir berbeda dari yang lain. Ayahnya hanya bisa meminta maaf karena dirinya pun menyadari kalau dirinya memiliki kemampuan yang berbeda dari pria-pria dewasa lainnya. Namun Lucy pun menghibur ayahnya, mengatakan kalau dia menerima ayahnya apa adanya, dia tetap menyayangi ayahnya. Mereka juga seringkali sarapan di tempat langganan mereka dengan semua pesanan mereka yang macam-macam dan sesuai dengan pesanan yang agak aneh-aneh gitu ya, seperti pancake dengan salad buah. Namun pelayannya sudah mengerti dengan bagaimana tabiatnya Sam. Ketika Sam mengucapkan terima kasih, dia dengan tulus mengucapkan sama-sama. Hal yang lain yang bikin miris adalah ketika Sam menemani putrinya untuk membeli sepatu yang bakal digunakan oleh Lucy untuk pergi ke sekolah. Mereka pun ditemani oleh teman-temannya Sam. Dan terlihatlah tingkah laku mereka dalam memilih sepatu ya selayaknya kayak anak kecil gitu. Dan tingkah laku mereka itu dianggap aneh oleh petugas di toko ini.
Ketika dia hendak membayar sepatu tersebut, ternyata uangnya Sam tidak cukup. Namun ternyata dia memiliki teman-teman yang baik, ya walaupun uang mereka terlihat seperti recehan begini. Tingkah laku mereka pun tentunya dianggap aneh oleh petugas toko tersebut. Mereka pun menghabiskan waktu bermain bersama, dan Sam pun selalu membacakan cerita sampai akhirnya Lucy pun tertidur. Keesokan harinya di hari pertama sekolah, biasanya murid-murid bakal ditemani oleh orang tua mereka. Setelahnya, dia pun mengajak salah seorang temannya Lucy untuk mampir ke rumah, dan temannya Lucy ini malah sepertinya dia mengejek ayahnya Lucy. Walaupun Lucy menerima fakta tentang bagaimana ayahnya sebenarnya, dia pun tetap dibuat bersedih mendengar ucapan temannya ini. Jadi ketika dia membantu Lucy untuk membaca buku yang diberikan oleh guru di sekolahnya, sepertinya ayahnya ini mengalami kesulitan ketika membaca beberapa kata yang tidak bisa dia baca. Sementara Lucy sudah bisa membaca kata-kata tersebut. Ketika buku baru itu pun disingkirkan oleh Lucy dan Lucy memberikan buku yang biasa dibacakan oleh ayahnya sebelum tidur, ayahnya merasa sangat bahagia. Begitupun dengan Lucy, sepertinya dia lebih suka melihat ayahnya yang ceria, tidak kesulitan seperti tadi. Lalu kita berpindah scene kepada Sam yang sedang mengisi teka-teki silang. Nggak tahunya dia sedang digoda oleh seorang wanita yang ternyata dia adalah seorang PSK. Dan ketika polisi lagi menggerebek, tentunya Sam malah dibawa seolah-olah dia itu kayak pria yang jajan sembarangan gitu ya. Tentunya dia memberikan keterangan kepada polisi dengan sikap dirinya yang terlihat sebagai seseorang yang memiliki disabilitas. Keesokan harinya, Sam pun dihubungi oleh pihak sekolahnya Lucy yang mendapatkan berita dari Lembaga Layanan Anak dan Keluarga. Kalau di negara kita itu mungkin sejenis lembaga perlindungan anak ya. Jadi mereka mengetahui kalau kemampuan intelektual dari Sam ini sama dengan anak seusia 7 tahun. Bagaimana mungkin nantinya Sam bakal mendidik dan mengayomi putrinya Lucy yang nantinya bakal menginjak usia 8 tahun dan semakin dewasa. Malam harinya mereka kembali membaca buku Lucy yang diberikan oleh gurunya di sekolah yang di dalamnya terdapat kata yang sulit untuk dibaca Sam. Ketika Lucy hendak membaca kata tersebut, dia pun berhenti karena dirinya tidak ingin membuat ayahnya bersedih ketika dirinya pun mampu membaca kata tersebut sementara ayahnya tidak. Nah, di titik inilah ketakutannya Sam kalau suatu saat nanti putrinya berhenti belajar dan tidak ingin membaca atau tidak ingin menambah ilmu pengetahuannya hanya karena dia bersama ayahnya. Sama saja Sam merasa kalau gara-gara dirinya lah pertumbuhan kemampuan otak anaknya akan juga terhambat. Sam menegaskan kepada Lucy bahwa dia bahagia jika Lucy bisa membaca. Kita lalu berpindah kepada keesokan harinya ketika Lucy mengajak ayahnya untuk pergi sarapan ke kedai yang berbeda. Ternyata yang ada di kedai tersebut tidak ada menu yang sebelumnya sempat mereka makan di toko langganan mereka. Nah, terlihatlah tingkah lakunya Sam yang seperti anak kecil kalau dia tetap kekeh dengan menu yang biasa dia makan. Ya, padahal pelayan itu mengatakan kalau menu tersebut tidak ada di kedai tersebut. Tingkah laku Sam yang kekanak-kanakan itu sempat membuat putrinya tercengang dan tidak tahu harus bertingkah apa. Kita lalu berpindah kepada acara Halloween di mana anak-anak mengenakan pakaian yang unik dan orang tua mereka juga biasanya menemani. Dan tingkah lakunya yang sangat berlebihan mungkin karena dia excited gitu ya. Ditambah lagi dengan kemampuan dirinya yang sebatas anak usia 7 tahun, dia sangat bahagia dengan acara tersebut. Tingkah lakunya malah menjadi pusat perhatian anak-anak dan dia pun malah ditertawakan. Lucy hanya bisa terlihat bersedih melihat ayahnya ditertawakan oleh teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Sam mengajak teman-temannya Lucy untuk datang ke apartemennya untuk memberikan kejutan di hari ulang tahunnya Lucy. Begitupun dengan teman-temannya Sam yang disabilitas, mereka pun juga sudah siap di sana. Nggak tahunya ketika dia membuka pintu, yang datang bukanlah Lucy, melainkan ibu-ibu yang berasal dari Departemen Layanan Anak dan Keluarga. Karena salah satu temannya Lucy, yaitu anak laki-laki ini yang awal dulu sempat menghina ayahnya Lucy, dia terlihat tidak mau kooperatif dan malah mengatakan kata-kata yang buruk kepada Sam. Ketika Sam didorong oleh ayah dari anak tersebut, lalu terbukalah pintu, ternyata yang datang adalah Lucy. Lucy lalu memanggil ayahnya, lalu anak laki-laki itu mengatakan mengapa Lucy memanggil pria itu ayahnya, padahal kan dia hanyalah ayah angkat. Ketahuanlah kalau Lucy hanya mengakui kepada teman-temannya kalau Sam itu adalah bukan ayah kandungnya. Sam lalu ditahan oleh pihak kepolisian dan juga dikawal oleh ibu dari Departemen Layanan Anak tadi. Sementara itu Lucy mungkin akan diamankan karena dirinya tidak bisa hidup begitu lama bersama seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental. Ini baru saja pembukaan persidangan, hanya pengenalan tentang apa yang akan dihadapi oleh Sam nantinya. Pada saat itu Sam belum memiliki seorang pengacara. Sementara yang berada di sebelah sana itu adalah jaksa penuntut umum atau pihak dari pemerintahan yang bakal menuntut Sam untuk melepaskan Lucy dari asuhannya.
Tapi ternyata sampai bulan depan mungkin Sam tidak akan bisa mendapatkan hak asuhnya Lucy, karena Sam hanya diperbolehkan mengunjungi Lucy di rumah orang tua asuhnya, yaitu 2 kali dalam seminggu, hanya dalam waktu 2 jam. Lucy tidak akan pernah lagi bisa pulang bersama ke rumahnya Sam. Tentunya itu membuat Sam bersedih. Lalu hal itu juga diketahui oleh teman-temannya, yang tentunya teman-temannya ini mendukung Sam. Sam lalu pergi ke sebuah firma hukum dan dia berencana untuk menyewa seorang pengacara yang handal. Wanita ini bernama Rita. Rita ini memang adalah seorang pengacara yang sangat sibuk, ditambah lagi dengan agendanya yang sangat padat, jadi dia tidak memiliki banyak waktu, apalagi mendengarkan penjelasan yang bertele-tele dari seseorang seperti Sam. Ketika Sam menjelaskan tentang kasus yang sedang dia alami berulang kali, Rita mendapatkan telepon, ya tentunya karena dia memiliki jadwal yang sangat padat ya. Pada akhirnya Rita pun mengatakan kepada Sam kalau dirinya mungkin tidak akan bisa disewa oleh Sam. Dia berharap Sam bisa menemukan pengacara yang lain. Dan sepertinya pengacara ini juga memiliki masalah pribadi, juga ditambah dengan kesibukannya yang membuat dirinya stres. Pada malam harinya ketika Rita sedang dalam acara bersama teman-teman sesama pengacara, awalnya Rita menjanjikan kalau dia bakal memberikan temannya yang juga seorang pengacara agar menjadi pengacaranya Sam. Namun ternyata itu hanyalah bualan Rita semata untuk bisa pergi menghindari pembicaraan dengan Sam. Lalu ketika teman-teman sesama pengacara menanyakan kepada Rita tentang siapa pria tersebut, nah disinilah terjadi gengsi-gengsian antar pengacara. Rita mengatakan kalau dia melakukan kegiatan amal yaitu sebagai pengacara pro bono. Pro bono itu merupakan sebuah istilah, yaitu ketika pengacara menangani kasus seseorang namun dia rela memberikan jasanya tanpa dibayar. Keesokan harinya kita melihat Sam yang sedang menunggu bus dan dia juga sudah mempersiapkan sebuah kue untuk Lucy. Ketika dia sudah naik bus, ternyata dia meninggalkan kuenya. Lalu dia pun turun untuk mengambil kue tersebut, lalu bus malah meninggalkannya. Dengan bersusah payah, akhirnya Sam pun sampai di pengadilan dan dia sudah sangat merindukan putrinya. Nggak tahunya dia malah terjatuh seperti ini. Kita bisa melihat bagaimana dalamnya kasih sayang ayah kepada putrinya. Sam diberikan kesempatan berbicara dengan putrinya. Lucy lalu meminta maaf kepada ayahnya atas semua yang terjadi. Dia juga mengatakan kalau dia hanya menyayangi ayahnya dan dia juga hanya ingin tetap bersama ayahnya. Itulah hal yang berusaha diyakinkan kepada pihak-pihak pengadilan yang sekarang ini sedang memantau pembicaraan mereka berdua. Kita berpindah kepada scene keesokan harinya ketika Rita yang seorang pengacara sedang melayani kliennya. Nggak tahunya datanglah Sam yang jadi penyelamat. Akhirnya Rita bisa menghindari suami istri yang lagi berantem ini. Nggak tahunya Rita yang sekarang ini sedang dipantau oleh teman-temannya yang berada di luar. Tentunya dia gengsi dong, karena sebelumnya dia udah mengatakan kalau dia bakal mengambil sebuah kasus yang akan dia tangani tanpa dibayar. Akhirnya Rita memutuskan untuk menjadi pengacaranya Sam. Sam tentunya sangat bahagia dan memeluk Rita. Lalu setelahnya Rita pun membaca kasus yang sekarang sedang dibawakan oleh Sam. Dalam perjalanan ketika Sam berada satu mobil dengan Rita, terlihatlah bagaimana sikapnya Rita yang asli. Ya, dia adalah seorang pengacara yang mungkin sangat sibuk, juga stres dengan kehidupan pribadinya. Rita mengatakan kepada Sam kalau dia membutuhkan beberapa orang saksi yang bisa meyakinkan pengadilan kalau Sam ini adalah seorang ayah yang baik dan layak mendapatkan hak asuh terhadap Lucy. Ya, kita juga sudah sama tahu dari awal kalau teman-temannya Sam juga adalah mereka yang memiliki disabilitas. Semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Rita kepada teman-temannya Sam ini selalu dijawab oleh mereka dengan jawaban yang gak begitu nyambung. Itu membuat Rita bertanya-tanya, merasa aneh, garu-garu kepala juga dibuat menahan tawa. Lalu setelahnya Rita pergi menemui Sam di tempat kerjanya. Rita menjelaskan kepada Sam, Rita mengatakan kalau teman-temannya Sam itu mungkin tidak akan bisa membantu di persidangan. Takutnya mereka nantinya bakal direndahkan dan dianggap sebagai orang-orang yang tidak bisa memberikan alasan yang tepat untuk menjadikan Sam sebagai pemenang dalam kasus ini. Tentunya pengadilan atau hakim tidak akan menerima alasan yang bertele-tele dan juga nyeleneh. Sam lalu berpikir untuk menghubungi Annie, karena Annie adalah tetangganya yang selama ini sudah mengetahui bagaimana perkembangan Lucy dari kecil dan juga bagaimana kedekatan Sam dengan putrinya. Sidangan berikutnya, Rita pun mengundang seorang saksi yang merupakan seorang dokter lulusan Harvard yang memiliki motivasi dalam kesuksesannya, yaitu termasuk ibunya, yang ternyata ibunya dulu adalah seorang disabilitas yang memiliki IQ 70 sama seperti Sam. Dokter ini mengakui kalau ibunya memang berbeda dari yang lain, namun ibunya memiliki kesabaran dan kasih sayang. Mendengar hal tersebut, Sam lalu berlari ke depan dan memeluk dokter ini. Sam mengatakan kalau dokter ini sudah tumbuh menjadi wanita yang hebat.
Dokter ini juga membalasnya kalau anaknya Sam yaitu Lucy nantinya juga bakal menjadi gadis yang sangat hebat. Lalu datanglah gilirannya jaksa penuntut umum yang menanyakan tentang bagaimana kehidupan dokter ini sebelumnya. Apakah dokter ini hanya tinggal bersama ibunya? Ternyata dokter ini juga tinggal bersama kakek dan neneknya. Nah, bapak jaksa ini pun mengatakan kalau kakek dan nenek dari dokter ini adalah orang yang normal. Ya tentu saja berarti yang menyokong kepintaran dokter ini adalah kakek dan neneknya, bukan ibunya. Rita mengatakan kalau kemampuan dari seseorang walaupun dia memiliki disabilitas itu tidak akan menghalangi mereka dalam kasih sayang, kesabaran, dan mencintai. Walaupun sempat terjadi perdebatan di antara mereka, sidang pun ditutup dengan Rita yang menang. Ya, sidang ini belumlah sidang terakhir yang memenangkan Lucy untuk menjadi hak asuhnya Sam. Sam dan Lucy hanya memiliki waktu beberapa jam saja sampai akhirnya Sam pun harus pulang. Namun Lucy mengatakan kalau dia diperbolehkan untuk pergi bersama ayahnya. Lalu mereka pun pergi menaiki bus. Sebenarnya Lucy tidak boleh pergi begitu saja. Dan Sam menyadari kalau yang dia lakukan itu adalah hal yang salah. Namun Lucy menolaknya karena dia hanya ingin pergi bersama ayahnya. Dia mengajak ayahnya untuk kabur. Mereka menghabiskan waktu bersama sampai akhirnya malam pun tiba dan Lucy pun sudah bermain dan kelelahan. Lucy kembali dibawa pulang oleh Sam, diserahkan kepada layanan anak dan keluarga. Rita juga berada di sana karena dia merupakan pengacaranya Sam dan dia harus mengucapkan permintaan maaf kepada layanan anak dan keluarga karena Sam sudah membawa Lucy. Lucy sangat menyayangi ayahnya dan dia pun mengucapkan terima kasih kepada Rita yang sudah membela mereka. Karena sebelumnya Lucy sudah sempat dibawa dan Lucy juga akan ditanyai oleh beberapa orang dari pengadilan tentang umurnya Lucy, tentang hadiah ulang tahun yang Lucy dapatkan, juga tentang di mana semalam Lucy menginap. Lucy berbohong karena dia hanya ingin melindungi ayahnya. Dia mengatakan kalau semalam dia menginap di panti asuhan. Sementara itu Sam yang melihat dari layar, dia mengetahui kalau putrinya berbohong hanya untuk melindungi dirinya. Sam tidak ingin putrinya berbohong demikian. Persidangan berikutnya membahas tentang kelayakan pekerjaan yang dimiliki oleh Sam. Untungnya, saksi yang dihadirkan pada kesempatan kali ini adalah atasannya Sam di kedai Starbucks yang mengatakan kalau Sam itu adalah sosok yang baik dan berkemungkinan Sam akan dipromosikan menjadi seorang pembuat kopi, berarti Sam bakal memiliki gaji yang lebih untuk menghidupi putrinya. Saksi berikutnya yang dihadirkan adalah Annie, tetangganya Sam. Annie ditanyai tentang keraguan dirinya mengenai Sam menjadi seorang ayah. Annie menjawab kalau dia tidak pernah meragukan hal tersebut. Lucy merupakan anak yang kuat, memiliki empati, dan juga merupakan anak yang pintar meskipun ayahnya demikian. Ketika Rita menanyakan tentang apakah Annie mengkhawatirkan tentang masa depannya Lucy, Annie pun menjawab kalau dia sangat mengkhawatirkan kalau seandainya Lucy dipisahkan dari ayahnya. Itu akan mengambil bagian besar dalam hidupnya karena selama ini Lucy hanya hidup dan mengetahui sosok yang sangat ia sayangi hanyalah ayahnya seorang. Bapak jaksa juga menanyakan tentang kelayakannya Sam dalam ilmu pengetahuan, apakah Sam pandai pertambahan dan perkalian. Annie hanya menjawab kalau selama ini yang dia ketahui hubungan dirinya bersama orang tuanya tidak pernah teringat olehnya tentang perkalian ibu kota negara dan hal-hal lainnya. Yang anak ketahui tentang kedekatan mereka dengan orang tuanya hanyalah kasih sayang. Jaksa ini memang pandai membungkam mulut seseorang. Ketika dia menanyakan tentang ayahnya Annie malah tidak bisa menjawab dan menangis. Karena dulu Annie memiliki masa lalu yang buruk bersama ayahnya. Rita membawa Sam ke rumahnya untuk diajari beberapa hal. Jadi daripada Sam harus menjawab pertanyaan dengan bertele-tele seperti anak kecil, maka Sam akan diajari cara menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh pihak pengadilan. Padahal Rita itu juga memiliki masalahnya sendiri karena dia sudah bertengkar lama dengan suaminya dan mereka juga sudah menentukan jadwal kapan-kapan saja mereka akan berbagi waktu untuk merawat anak mereka. Ini adalah Willy, putranya Rita. Dia menyadari kalau ibunya sangat sibuk, jadi dia juga nggak menuntut ibunya, tapi dia tetap memperlihatkan sikapnya kalau dirinya memang kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Sam yang mengerti bagaimana perasaan anak-anak, dia pun menemani Willy untuk menonton bersama. Untuk tampil di persidangan, Rita pun meminjamkan sebuah jas dan Sam pun terlihat seperti pria dewasa kebanyakan. Keesokan harinya, Sam menggunakan jas yang diberikan oleh Rita. Sam sudah diangkat menjadi seorang pembuat kopi, bukan lagi seorang pelayan. Namun Sam karena diberi waktu, dia diberitahukan kalau dia harus segera pergi ke pengadilan. Dia pun gugup sampailah dia menyemburkan kopi yang dia buat. Dia pun berlari ke pengadilan tanpa sadar kalau dia masih memakai celemek dari Starbucks.
Setelah duduk di bangku saksi untuk ditanyai, Bapak jaksa pun menanyakan kepada Sam, bukankah lebih baik kalau Lucy itu dijaga dan dirawat oleh orang tua asuh? Sam mengatakan kalau hal itu mungkin tidak akan bisa dilakukan karena dia tahu bagaimana Lucy dan orang tua asuh mungkin tidak akan mengenal Lucy seperti ayahnya sendiri. Sam juga ditanyai tentang masa lalunya, waktu kecil ibunya sakit dan ayahnya meninggalkannya ketika bayi. Jadi Sam tinggal di panti asuhan, lalu siapakah yang dicontoh oleh Sam untuk menjadi sosok ayah yang baik bagi Lucy? Sam pun menjawab kalau sosok yang akan menjadi ayahnya Lucy itu adalah dirinya sendiri. Tapi tetap saja Sam dihujani berbagai pertanyaan yang membuat dirinya gugup dan tidak bisa menjawab. Karena Sam hanya memiliki kecerdasan anak 7 tahun, bagaimana nanti Sam akan mengayomi Lucy yang berusia 8 tahun, 11 tahun, 13 tahun, dan sampai dia dewasa? Sam berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menghujam kepadanya. Rita menyadari kemampuan Sam menjawab itu sudah di luar batas kemampuannya. Dan semakin lama, apa yang diucapkan oleh bapak ini malah menggiring Sam untuk tidak percaya dengan dirinya. Putusan pengadilan adalah Lucy akan tinggal bersama orang tua asuh. Lucy tentunya tidak ingin berpisah dengan ayahnya, namun pihak layanan anak dan keluarga harus membawa Lucy. Rita yang ikut bersedih juga berusaha untuk menyabarkan Sam. Sam melihat dari kejauhan kalau putrinya sudah bersama ibunya yang baru. Berpikir sejenak mungkin dirinya tidak ingin mengganggu kebersamaan Lucy bersama ibu barunya. Akhirnya Sam pun memutuskan untuk balik ke rumah. Lucy mulai menghabiskan waktunya bersama ibu barunya. Begitupun dengan Sam yang sekarang menghabiskan waktu sendirian. Dia pun didatangi oleh Rita ya, karena mereka sudah lama tidak bertemu. Rita berusaha untuk menyemangati Sam. Pada saat ini Sam sudah keluar dari pekerjaannya di kedai kopi Starbucks. Rita meminta Sam untuk berjuang lebih keras, namun Sam malah menyangkalnya, mengatakan orang seperti Rita tidak akan mengerti. Orang seperti Rita tidak akan merasakan apa yang dia rasakan. Di titik ini Rita dibuat bersedih karena dirinya tidaklah sesempurna yang diucapkan oleh Sam. Suaminya adalah orang yang berselingkuh dan sekarang pergi bersama wanita lain. Dia juga memiliki putra yang membencinya. Karena stres dengan pekerjaannya dan hal-hal lainnya termasuk pertengkarannya bersama suaminya, Rita seringkali berkata kasar kepada Willy putranya. Sam pun memeluk Rita dan berusaha untuk menenangkannya. Keesokan harinya, Sam memiliki pekerjaan untuk mengawal anjing-anjing. Jadi gini, kalau ada keluarga yang gak bisa merawat anjing seharian, maka anjing itu akan dititipkan kepada seseorang seperti Sam. Ya nantinya dianya akan dibayar. Sam membawa anjing-anjing tersebut sambil melihat putrinya, dan sepertinya ibu angkat dari Lucy sedikit menghalang-halangi Sam yang berusaha untuk menemui Lucy. Sebenarnya dia sangat merindukan ayahnya, padahal selama ini dia sudah menantikan kedatangan ayahnya. Ayahnya nggak kunjung datang dan nggak juga menelpon. Semalam Sam sudah menulis surat untuk diberikan kepada putrinya. Dia sangat menyayangi dan merindukan Lucy. Dia juga merindukan Lucy yang berada di rumah bersama ayahnya ini. Sekarang hubungan Rita bersama Sam sudah sedikit mulai membaik. Mereka sempat membicarakan tentang kehidupan mereka, lalu Sam juga mengatakan dia akan bersedia menjadi temannya Rita. Tanpa disadari oleh putrinya, diam-diam Sam juga mengunjungi Lucy di sekolah. Nggak tahunya Sam sudah pindah rumah ke rumah yang berada di dekat rumahnya Lucy. Kedekatan antara Sam dan putrinya ini sebenarnya membuat ibu ini iri. Malam harinya, Lucy menggunakan kesempatan keluar dari jendela kamarnya, menuruni tangga dan pergi ke kediaman ayahnya. Ayahnya tentunya terkejut melihat putrinya yang bisa sampai ke sini, juga padahal malam hari itu sangatlah dingin. Sesudah mereka menghabiskan waktu bersama, ayahnya pun kembali mengantarkan Lucy ke rumah ibu angkatnya. Sekarang Sam sudah memiliki pekerjaan di Pizza Hut. Dia juga mengembala anjing-anjing ini dan bermain bersama putrinya. Malam demi malam terjadi seperti malam-malam sebelumnya, yaitu ketika Lucy keluar dari kamarnya dan pergi menemui ayahnya. Dan lalu ketika Lucy sudah tertidur, ayahnya kembali mengantarkannya. Sampai suatu saat, Lucy tidak lagi bisa keluar dari kamarnya melewati jendela karena jendelanya sudah diberikan teralis. Lalu Lucy yang ingin pergi melewati pintu, dia pun dipergoki oleh ibu angkatnya. Ibunya lalu memberikan kue yang diucapkan oleh Sam sebelumnya kalau Lucy menyukai kue tersebut. Lucy bukannya makan kue itu di sana, dia pun membawa kuenya ke kamarnya. Wanita ini menyadari kalau dia belum bisa mengambil hatinya Lucy sepenuhnya. Keesokan harinya datanglah Rita bersama putranya yang berkunjung ke rumah barunya Sam. Rita merasa bersyukur dia bisa bertemu dengan seseorang seperti Sam. Rita memang sudah memberikan jasanya kepada Sam secara gratis, namun apa yang dia peroleh dari Sam sebagai pelajaran hidup itu sangatlah besar. Malam harinya datanglah orang tua asuh, yaitu ibu angkatnya Lucy, yang membawa Lucy ketika dia dalam keadaan tertidur. Dia menyadari kalau Lucy itu sangat menyayangi ayahnya. Dia meminta maaf kepada Sam
Dia akan mengatakan di pengadilan bahwa dirinya bisa memberikan semua hal kepada Lucy yang tidak bisa diberikan oleh semua orang. Ternyata apa yang dia pikirkan itu salah. Dia tidak bisa memberikan semuanya kepada Lucy, terutama itu kasih sayang dari orang tua kandungnya, yaitu ayahnya sendiri. Dan dia juga tidak tega membuat Lucy bersedih. Maka dari itu dia memutuskan untuk mengembalikan Lucy kepada ayah kandungnya. Scene berikutnya diperlihatkan ketika Sam menjadi seorang wasit di pertandingan sepak bola anak, tetapi kita melihat suasana yang sangat menyenangkan di sini. Sepertinya semuanya sudah berdamai. Ditambah lagi dengan Rita yang juga sudah sering menghabiskan waktu bersama putranya. Perjuangan Sam memang tidak sia-sia dengan segala kekuatan yang sudah dia kerahkan untuk mendapatkan putrinya kembali. Akhirnya sekarang dia benar-benar bisa hidup menghabiskan waktu bersama putri yang ia cintai. Semua orang tua tentunya ingin menjadi orang tua yang baik. Walaupun mereka memiliki kekurangan, namun cinta mereka adalah cinta yang sempurna. Dan inilah akhir dari video kita kali ini.